Tol laut menjadi program pemerintah yang konkret dengan konsep pengembangan wilayah daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Akhir-akhir ini, marak dan mencuat rumor pengurangan kuota tol laut menjadi atensi bagi PT, Pelni dan Kementerian Perhubungan Laut untuk meluruskan kondisi yang sebenarnya. Atensi transparansi di tubuh PT Pelni disampaikan, secara terbuka pada sesi konsinyering evaluasi proses pemesanan ruang muat kapal di Hotel Morazen Surabaya, pada Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. PT Pelni selangkah lebih di depan atasi rumor tersebut, dengan mengundang para pelaku usaha atau SIPAR, mengklarifikasi bahwa rumor pengurangan kuota tol laut tidak ada. Hal ini disampaikan oleh Vice Presiden PT Pelni Budi Trisnawan di hadapan para pelaku usaha. Hal lainnya, Budi Trisnawan menyatakan, kendala yang dialami PT Pelni lantaran keterbatasan kontainer dan trip melingkar. Di sesi tersebut, Budi Trisnawan juga mengajak para pelaku usaha guna memberi sumbangsi pemikiran, solusi dan ide guna perbaikan implementasi program tol laut. Di kesempatan tersebut, salah satu pelaku usaha, Bruri Letwori menyampaikan, isu yang berkembang, dalam dokumen kontrak bukan karena RAB melainkan Voyage. Isu tersebut, langsung direspons oleh, Budi Trisnawan, RAB dan Voyage adalah satu kesatuan dalam dokumen kontrak. Kita akui, selama ini pihaknya, alami kendala keterbatasan kontainer dan trip melingkar bukan pengurangan kuota, ungkap Budi Trisnawan. Selamat pagi, saya Bruri dari Makmur Sejahtera. Pak Arif, saya mohon maaf, ini substansi yang kita bahas kan untuk perubahan aplikasi. Untuk pertanyaan yang pengurangan kontainer dan lain-lain kita abaikan dulu atau jadi satu kesatuan, Pak? Ini diskusi, ini Pak, kita diskusi aja, boleh ini menanggapi ini juga sekaligus dengan terkait dengan kendala-kendala kondisi yang sekarang ini, Pak. Oke, makasih Pak. Jadi ya sekaligus aja Pak, menanggapi ini boleh, terus keluhan-keluhan yang selama ini ya silakan aja. Tadi saya sampaikan, ini kita diskusi di ruang terbuka ya, siapapun bisa mendengar. Jadi kesempatannya di sini gitu. Jadi kita ada masalah, kita coba sama-sama cari jalan keluar di sini. Makasih Pak Arif. Kalau saya dari sudut pandang saya untuk aplikasi, kalau ada perubahan seperti ini kan 2 hari dikhususkan untuk bahan pokok. Kalau menurut saya barang pokok itu di SOP-nya kalau bisa dikerjakan. Di dalam kontainer itu ada berapa persen barang pokok, setelah itu mungkin untuk dipenuhi dengan barang lain berapa persen. Karena SOP sebelumnya, saya mohon maaf Pak, itu SOP abu-abu. Kenapa saya mengatakan abu-abu? Katanya prioritas barang pokok, tapi tidak dicantumkan berapa volume barang pokok. Akhirnya apa? Jadi mainan SIPAR, bokengan barang pokok, tapi isinya tidak maksimal barang pokok. Itu poin pertama Pak. Poin kedua, yang melakukan pembayaran bokengan adalah SIPAR ataukah konsignee. Kalau memang benar-benar konsignee, kita harus buktikan dengan yang diupload itu adalah pembayaran dari konsignee untuk kita menghindari spekulasi Pak. Dan apabila ada temuan SIPAR yang melakukan pembayaran, kira-kira sanksinya apa? Harus diperjelas semua di SOP Pak, biar kita nggak ada dusta di antara SIPAR dan lain-lain Pak. Terus bagian validasi khusus operator juga harus bisa jeli, bisa memahami situasi dan kondisi daerah tersebut. Jangan asal-asalan, karena yang selama ini terjadi konsignee di atas konsignee Pak. Kenapa saya mengatakan konsignee di atas konsignee? SIPAR melakukan bookingan sesuai keinginan, bukan sesuai keinginan konsignee. Itu sering terjadi. Akhirnya ketahuan di daerah, alasannya salah klik. Tapi nggak punya muatan booking, yang punya muatan real malah ditolak. Terus katanya SK Dirjen, aturan itu adil. Saya mau tanya, keadilan itu untuk siapa Pak? Keadilan untuk SIPAR atau keadilan untuk konsignee atau keadilan untuk masyarakat daerah 3TB? Perlu digarisbawahi, keadilannya untuk siapa? Ditentukan keadilannya untuk siapa. Jadi kalau aplikasi memang dirubah Pak, itu harus satu SOP yang sangat tegas. Ditemukan, harus dikeluarkan dari tol laut. Wajib. Yang biasa jadi pertanyaan saya pribadi,
spekulasi-spekulasi kuota yang dilakukan oleh Siper. Kita sudah sampaikan secara lisan bahwa ini adalah dugaan spekulasi kuota. Tapi jadi pertanyaan saya, kenapa operator begitu takut sama Siper-Siper yang sering melakukan spekulasi kuota? Dan saya pribadi Pak, kalau saya melakukan spekulasi kuota, ditemukan, dikeluarkan aja dari tol laut. Saya keluar, saya bersedia. Saya harus gentleman menerima sanksi. Bukan yang spekulasi dipelihara Pak. Kalau aplikasi dirubah seperti ini, saya rasa kemungkinan bisa lebih adil. Tapi yang saya usulkan Pak, kalau bisa yang suppliernya nggak perlu. Karena supplier yang ada ini adalah supplier bohong-bohongan. Kita hanya daftar untuk mendapatkan nomor PO. Mungkin dia nanti tugas konsa ini mengupload invoice pembelian dari toko atau supplier. Karena masalah kita berbicara tentang supplier itu adalah persaingan antara konsa ini tidak mungkin membocorkan di mana barang dia ngambil. Jadi kalau namanya supplier di aplikasi itu adalah supplier bohong-bohongan Pak. Jadi itu perlu jadi catatan khusus kemungkinan untuk kita mempersingkat. Jadi kalau saya melakukan bokengan itu tidak terlalu bertele-tele. Jadi pendek, bukan panjang. Nah, kalau saya rasa aplikasi nanti tinggal dirubah, kita tinggal menyesuaikan. Terus yang mau menjadi pertanyaan saya hanya untuk pengurangan kuota, karena selama ini beberapa bulan ini yang ramai yang dibahas itu bukan kesuksesan tol laut, tapi pengurangan kuota yang dibahas. Jadi mungkin saya juga berterima kasih karena ada rapat saya bisa bertatap muka langsung sama Pak Budi, Pak Rehan dari VNI Pusat. Selama ini kita kan hanya kenal lewat telepon. Nah, jadi mungkin saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Dasar pengurangan kuota tolong dipaparkan, apa alasannya? Karena isu yang berkembang hanya isu, dan isu kita tidak mempunyai satu bukti tertulis, yaitu pengurangan kuota karena berdasarkan kontrak void. Saya kepingin tahu dijelaskan, kontrak void itu lahir karena RAB atau kontrak ini lahir tanpa RAB? Apabila RAB dan kontrak menjadi satu kesatuan, nah, berarti kita berdiri di atas dua item ini. Tapi yang isu berkembang hanya kontrak void. Setahu saya RAB itu diajukan dulu, baru lahirlah kontrak void. Baru kontrak. Kontrak pun tidak bisa ditentukan berapa void, harus butuh perhitungan. Apakah di dalam RAB tidak menjelaskan kapasitas kapal? Nah, kalau memang ada penjelasan kapasitas kapal, kenapa hanya diisi sedikit? Nah, diisi sedikit berarti ini kan kebijakan yang diduga menimbulkan kerugian negara. Apabila kebijakan ini menimbulkan kerugian negara, siapa yang bertanggung jawab? Tolong dipaparkan di forum ini. Kedua, tolong dijelaskan ahli ekonomi siapa yang mengatakan barang sedikit harga jadi murah, barang banyak harga jadi mahal. Ini kita sesuaikan karena kapasitas kapal dikurangi, berarti barang di daerah 3TP berkurang. Berarti kan tujuan dan urat nadi tol laut adalah disparitas. Makanya kita kaitkan dengan ilmu ekonomi. Ahli siapa yang mengatakan barang kurang harga jadi murah, barang banyak harga jadi mahal? Biar saya tahu ahli ekonomi siapa, dan saya keluar dari hotel sini, saya ke Gramedia, saya mau beli bukunya biar saya bisa menyampaikan ke ahli konsa ini di daerah 3TP. Jadi jangan sampai kita hanya berdebat masalah kuota, dan kuota kita bukan berpikir gimana disparitas harga terjadi. Karena umur tol laut di bawah kepemimpinan Pak Jokowi tinggal beberapa bulan. Kita buktikan bahwa ini program strategis nasional yang sangat berperan
yang membangkitkan perekonomian di daerah 3TP. Bukan kita menghalangi dengan pengurangan kebijakan pengurangan kuota. Dan mungkin saya itu bertanya kepada Bapak atau Ibu perwakilan Kemendak, tolong kita dipaparkan, dan ada beberapa konsainer dari daerah mungkin bisa menambahkan, tiap tahun kita pergantian fakta integritas, tapi tanggal kedaluarsanya tidak ada. Itu menjadi satu peluang. Saya mohon maaf, saya duga ada permainan antara siper dan dinas setempat untuk diganti email, password tidak dikasih ke konsaini, tapi dikasih ke siper tertentu. Setelah itu didaftarkan, hak konsaini tidak dikembalikan kepada konsaini. Secara tidak langsung siper tersebut melakukan jajahan terhadap konsaini. Itu perlu dipertegas juga. Dan apabila diizinkan oleh Kemendak untuk siper menjajah konsaini, tolong dijelaskan aturan yang mana yang menjamin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pruri. Mungkin Nomor 1 terkait fakta integritas, Bapak. Memang itu sudah diatur bahwa fakta integritas itu hanya berlaku 1 tahun berjalan, Pak. Dan itu gunanya untuk memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang cuma numpang punya PI doang saja, Pak. Jadi tidak ada daerah yang cuma modal banyak-banyakan PI, tapi ternyata yang daftar PI ada 20, ternyata yang kirim cuma 3, Pak. Jadi kami mau menghindari itu supaya benar-benar kita dapatkan jumlah pelaku usaha yang benar-benar aktif melakukan pengiriman barang. Itu makanya kenapa kami hanya membatasi 1 tahun berjalan, Pak. Terus terkait bahwa akun itu dipindah tangankan, entah akun konsaini ke shipper, akun shipper ke konsaini, akun supplier ke shipper, itu tidak ada kebijaksanaannya, Pak. Yang ada kami selalu memberikan, walaupun memang dalam bentuk himbauan, khususnya kepada konsaini ya, Pak ya, khususnya kepada konsaini agar melakukan pembuatan akun Sitolaut sendiri, Pak, tidak dikuasakan. Tapi kita semua juga tahu di daerah 3TP, mohon izin, mungkin nomor 1 halangannya internet atau jaringan, nomor 2 mungkin sedikit ketidaktahuan dalam penggunaan teknologi, Pak. Jadi terkadang kami suka mendapatkan pertanyaan, Bu, boleh nggak dibantu? Jika yang membantu itu bisa dipercaya, silahkan. Karena kalau orang yang bisa dipercaya pasti tidak akan berbuat jahat ya, Pak. Kalau memang sudah dibuatkan akun, mungkin dibantu untuk mengupload di Sitolaut, saya percaya akun tersebut akan dikembalikan. Memang saya juga kemarin sudah ada mendapatkan pertanyaan akunnya entah disuspend terus dibuat yang baru, itu kami tidak ada kebijakan seperti itu, Pak. Yang kami himbau adalah konsaini membuat akunnya sendiri. Jika memang harus dibantu, silakan dibantu. Namun akun dan passwordnya agar diminta sendiri, Pak. Tidak ada kami pernah memberitahukan kepada konsaini, silakan Bu, silakan Pak, akunnya kasih ke shipper, tidak aja, Pak. Jadi kejadian di lapangan bahwa akun konsaini dan passwordnya itu ada di tangan shipper, itu harus dipertanyakan kembali ke konsaininya masing-masing, Pak. Kenapa diberikan, alasannya apa? Entah apakah itu tadi seperti yang saya sampaikan, tidak ada jaringan, tidak ada waktu, malas tidak mau merepotkan dengan pendaftaran, atau tidak mengetahui teknologi yang harus digunakan, Pak. Tapi kami sendiri tidak pernah menghimbau untuk memberikan akun konsaini dan passwordnya kepada orang lain. Bahkan malah kami kadang-kadang suka menyampaikan konsaini itu juga harus ada orang yang dipercaya di dalam, Pak. Tidak sembarang untuk memberikan akun tersebut kepada pegawai-pegawai yang nantinya mungkin bisa menyalahkan akun tersebut. Dan kami sudah menyampaikan kepada dinas-dinas, jika ada pelaku usaha yang merasa akunnya mohon izin Pak, istilahnya mungkin disandera ya Pak, entah itu oleh supplier maupun JPT, silahkan menyampaikan kepada kami melalui dinas untuk diganti akunnya, Pak, supaya mereka bisa memperoleh kendali kembali terhadap akunnya masing-masing. Terkait bahwa memang ada mungkin 1-2 dinas
dari sekian puluh banyak Pak, itu semua pasti kejadian ya Pak, tidak ada program yang tidak sempurna, pasti ada aja orang yang mencari celah Pak. Tapi kalau memang itu ada keluhan, kita bisa kalau ada keluhan Pak, gitu, dan keluhannya gimana ya Pak, kalau cuma lewat WA nanti dibilang gosip, tidak ada dasar hukumnya. Tapi berusaha untuk menanyakan kepada dinas Pak, apakah itu benar, kenapa akunnya disandera, kenapa akunnya tidak dimiliki oleh konsaini. Tapi kalau itu selalu terjadi di bawah tangan dan itu di daerah yang jauh dari jangkauan kami, ya mungkin disampaikan saja Pak permasalahan seperti apa, nanti kita coba rundingkan dengan dinasnya, apakah memang benar dinas yang melakukan kesalahan dengan memaksa akunnya dipegang oleh orang lain. Nanti kita sama-sama mungkin cari solusinya baiknya gimana Pak. Tapi kami sendiri menyampaikan konsaini dan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kota agar konsaini sendiri pada saat membuat akun di Sitolaut itu dipegang akun dan passwordnya sendiri Pak. Dan kalau mau mengganti itu harus ganti lewat dinas. Kami hanya menerima permintaan pergantian akun lewat permintaan oleh Dinas Perdagangan Pak, agar nanti kalau apa-apa misalnya ada pelaku usaha mungkin yang jahat mengatasnamakan suatu konsaini minta diganti, ternyata konsaini akun tersebut sudah melakukan pembayaran, nanti kami juga yang disalahkan. Jadi kami minta bantuan dari dinas agar berkoordinasi dulu memastikan bahwa tidak ada pembayaran atau transaksi yang dilakukan dengan menggunakan akun tersebut sebelum akun tersebut ditutup. Seperti itu Pak. Terus terkait pembagian kontainer Pak, yaitu kalau pembagian kuota terhadap masing-masing konsaini itu bukan kami yang melakukan membuat kebijaksanaannya ya Pak, karena masing-masing trayek itu kan kuota kontainernya beda-beda. Kami sendiri terkadang tidak mendapatkan informasi T1 berapa kontainer, T2 berapa kontainer, T3 berapa kontainer Pak. Cuman kalau ada masalah seperti ini, kuota menurun apa segala macam, baru kami disampaikan. Dan kemarin sudah disampaikan jawabannya oleh Kementerian Perhubungan, mungkin nanti PLN dan Perhubungan sendiri juga bisa menjawab Pak. Tapi memang sebaiknya pembagian kuota itu harus berdasarkan kesepakatan ya Pak. Baik dari dinasnya, mungkin dari konsaininya sendiri, mungkin juga lebih baik pada saat melakukan pembagian itu juga mengikutsertakan operator, agar operatornya juga tahu siapa saja konsaini akan melakukan pemesanan barang Pak, pemesanan kontainer. Jadi kalau ada dinas yang melakukan pengambilan keputusan sendiri dan dikomplain oleh konsaininya, mungkin bisa disampaikan kepada kami Pak dengan bersurat Pak, tidak dengan ber-WA yang hanya bertanya-tanya terus gitu, dan mengadukan kejadian di daerah lain, daerah ini kok begini Bu, tapi tidak pernah ada bukti-buktinya, hanya menanyakan WA. Mohon bisa disampaikan lewat surat secara resmi Pak, dengan bukti-bukti bahwa kalau memang telah terjadi pembagian kuota untuk masing-masing konsaini itu dilakukan secara tidak sepakat oleh pejabat dinas, silakan disampaikan Pak buktinya Pak, supaya nanti bisa kita carikan solusinya. Kita sama-sama berdiskusi, bukan hanya Kementerian Perdagangan dan dinas, tapi juga Kementerian Perhubungan dan operator, supaya kita semua sama-sama mendengarkan apa alasan dan mencari solusinya. Mungkin seperti itu ya. Ada lagi nggak Pak Arif? Kalau terkait ilmu ekonomi ya Pak, mungkin salah Pak. Ilmu ekonominya mungkin kalau supply-nya tinggi harga rendah, supply-nya sedikit harga mahal, mungkin seperti itu ya Pak. Kalau supply tinggi harga mahal, saya bingung juga ya Pak, itu ilmu ekonominya di mana mungkin. Tapi nanti kami coba carikan dulu Pak, kalau itu pertanyaan yang benar-benar mendasar bagi Bapak. Mungkin itu dulu Pak Arif yang dapat kami jawab. Kurang salahnya kami mohon maaf, nanti kita bisa diskusi lagi. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih Maya. Tadi kalau yang terkait ada penyalahgunaannya sedangkan dilaporkan aja ya, ada beberapa konsaini kurang ini ya, tadi upaya sampaikan saya lakukan. Kemudian juga tentang adanya misalnya penetapan kuota di daerah tertentu ya, tanpa ada kesepakatan ya,
silakan aja diinformasikan ya, karena jangkauan kita seluruh Indonesia kan mungkin ada yang tidak termonitor juga di kita, sehingga ya kita butuh masukan dan informasi dari pelaku usaha sendiri. Tadi baik yang kalau dari kami ya Pak Ruli, memang tadi masukannya kita tampung tadi, khususnya bagaimana kalau pembayaran. Memang kalau pembayaran, kalau yang pesan konseli harusnya pembayaran konseli ya, dan bukti bayarnya ya harus konseli juga gitu ya. Nah, itu berarti jadi bahan pertimbangan kami untuk dimasukkan dalam ini. Kemudian tentang barang pokok tadi ya, barang penting tadi ya, itu sementara kami buat seperti itu ya, nanti kita diskusi nih hasil diskusinya nih. Jadi pertimbangan kami lagi mungkin yang barang pokoknya itu ya full, memang satu kontainer harus barang pokok yang dua hari utama, jadi tidak boleh dicampur. Kemudian kalau yang lainnya di hari berikutnya ya boleh dicampur, tapi kuota yang memang diutamakan adalah yang memang full 100% barang pokok gitu. Nah, jadi itu jadi pertimbangan kami persentase kadar barang pokok di dalam, jadi bukan 10% barang pokok, 90% barang lainnya dianggap itu barang pokok gitu ya. Nah, jadi ini juga nanti jadi bahan pertimbangan kami ya, dari supplier yang tidak perlu, yaitu juga sudah menjadi bahan evaluasi kami Pak Ruli. Itu memang waktu itu ya historinya yang supplier ini kita cuma mau tahu aja siapa sih suppliernya, dari mana mengambil barang, tapi ya juga tadi informasi Pak Ruli juga kadang-kadang juga memang saya ini juga nggak tahu juga orang tahu dapurnya ya, nggak mau tahu juga siapa yang supplier aslinya ya. Jadi itu nanti kami akan diskusi lagi lah dari semua supplier dari Kemendak. Kemudian juga tadi sanksi tegas ya, memang beberapa kali ya sudah ada yang kami bekukan akunnya, ada yang bekukan di dalam tahun berjalan, ada yang kami bekukan untuk tidak dapat lagi diikut dalam program tol laut ya. Tapi nanti ke depan kemarin kami dapat informasi juga ya, sudah melakukan evaluasi oleh tim Mas BK dan lain-lain, itu tidak hanya terbatas pada badan usaha, tapi kepada penanggung jawab dari perusahaannya. Jadi kalau misalnya badan usahanya si A, penanggung jawabnya si A, ya satu paket itu, beku nama, penanggung jawab plus perusahaannya, bukan cuma perusahaannya aja. Nanti penanggung jawabnya bikin baru ya tetap aja sama aja gitu, tapi badan usaha plus penanggung jawabnya, sehingga ya memang bertanggung jawab, orang bertanggung jawab ya harus bertanggung jawab juga terhadap hal tersebut.